Ya, kita mengetahui Paus kali ini menggunakan nama kepausannya itu Fransiskus ya, dan identik dengan Fransiskus Asisi, seorang tokoh suci dalam gereja Katolik yang mencintai perdamaian dan juga mencintai alam semesta dan juga termasuk memperhatikan orang miskin. Maka dengan mengenakan nama kepausan Santo Fransiskus ini, Bapak Paus mengajak kita untuk mewujudkan ya nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai terkait tadi toleransi ya perdamaian. Ini juga menjadi concern perhatian dari Bapak Paus Fransiskus. Ya, ada sejumlah dokumen yang dikeluarkan yang terakhir fraternity ya, kita semua bersaudara. Maka Bapak Paus mengajak kita umat Katolik dan juga seluruh warga negara Indonesia dan juga dunia menyadari bahwa kita ini satu saudara. Maka satu yang menarik bahwa di antara waktu-waktu sudah diagendakan, Bapak Paus Fransiskus akan juga berkunjung ke Masjid Istiqlal ya, dan berjumpa dengan agama. Maka semoga ini semakin menguatkan bahwa Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, sebagai negara dengan kemajemukannya. Semoga Indonesia yang mampu mengelola kemajemukannya dengan baik bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dan semoga perdamaian di dunia juga bisa terwujud. Sisi yang lain juga menjadi tantangan ya ketika Indonesia Bapak Paus Fransiskus dan kemudian digemakan sebagai negara yang damai, negara yang utuh, negara yang toleran. Nah, tantangannya apakah Indonesia terus bisa memberikan perusahaan. Saya kira semangat dari Bapak Fransiskus ini juga sejalan dengan semangat Pancasila, dasar negara kita, dengan nilai-nilai kehidupannya yang begitu indah ya, dan begitu kuat untuk terus menjaga perdamaian. Sejalan dengan nilai Pancasila ya, Romo. Nah, tadi salah satu bicara soal nilai, salah satu yang juga tadi ditunjukkan dan bahkan disebutkan juga oleh Menteri Agama bahwa kedatangan Paus ke Indonesia ini menampilkan sebuah kesederhanaan, Romo. Apa yang bisa dibagikan soal ajaran kesederhanaan dari sosok Paus Fransiskus? Iya, ini luar biasa ya. Dan ketika saya berjumpa dengan rekan-rekan non-Katolik, ini juga sesuatu yang mengesankan. Bagaimana kita mengetahui Bapak Paus Fransiskus ya, selain sebagai pemimpin agama, beliau juga sebagai pemimpin negara ya, meskipun negara yang kecil, Vatikan, namun tentunya sebagai pemimpin fasilitas-fasilitas yang disediakan pasti sangat memadai ya, dan tentunya juga sangat luar biasa. Namun pilihan-pilihan Bapak Paus Fransiskus ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita zaman sekarang. Ya, ketika kita bikin pribadi-pribadi yang dianugerahi kesempatan memiliki posisi, ya, memiliki kekuasaan atau kesempatan-kesempatan untuk menikmati fasilitas yang berlebih, tampaknya kemudian itu menjadi hal yang ditonjol-tonjolkan, gitu ya. Kita bisa menyaksikan kita yang bagaimana glamor ya kehidupan itu terpancarkan di saat ini. Nah, dengan kehadiran Bapak Paus Fransiskus, harapannya ini bisa menjadi cermin, ya, bisa menjadi refleksi bagaimana beliau sebagai tokoh agama, pemimpin agama besar, ya, dan juga sebagai pemimpin negara yang berpengaruh besar di dunia ini, namun pilihan-pilihannya selalu menunjukkan kesederhanaan. Ya, beliau hadir dengan menggunakan ya pesawat komersil, kemudian juga di Indonesia nanti juga akan mengendarai ya, mobil yang umumnya juga dipakai oleh warga negara Indonesia, kemudian juga tempat menginapnya tidak di hotel berbintang. Dan ini bukan hanya pencitraan ya, karena beliau pun di Vatikan juga memilih untuk tinggal di sebuah apartemen ya, di villa yang khusus, tidak di istana Vatikan. Maka ini memang Bapak Paus Fransiskus ini menjadi inspirasi ya, bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa memberi teladan kesederhanaan.
Hmm. Iya, ada hal-hal yang banyak bisa kita pelajari ya, Romo, terkait kedatangan Paus ke Indonesia. Ini juga menjadi momentum yang disebut-sebut bisa meneguhkan gereja Katolik di Indonesia. Seperti yang tadi Romo sempat ceritakan juga ya, ada materi-materi yang nanti akan dibawa, yang kira-kira apa yang bisa diperkaya dari kedatangan Paus Fransiskus kali ini. Nah, pertanyaannya Romo, apa yang kini sebetulnya menjadi isu atau persoalan utama bagi gereja dan umat Katolik di Indonesia? Ya, tentu ya dengan semangat Bapak Paus Fransiskus ini terkait dengan kerukunan seperti diungkapkan dalam dokumennya Katolik itu kita bersaudara. Ini harapannya juga menjadi perhatian besar negara kita yang sangat maju, yang dianugerahi suku yang sangat beragam, ya sangat banyak. Kemudian juga warga negaranya yang menghidupi agama juga yang beragam juga. Kemudian juga kepulauan, ya negara kepulauan ini yang jarak dan cukup berjauhan. Maka semangat Bapak Paus Fransiskus ini harapannya menguatkan kehidupan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Bersama dengan Bapak Paus Fransiskus, kita diundang untuk terus menjaga perdamaian, menjaga kerukunan, dan menggunakan itu semua untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bersama. Selain itu juga dari ajaran Bapak Paus Fransiskus yang kuat juga terkait dengan lingkungan hidup. Ya, kita menyadari Indonesia ini dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Nah, maka kita diundang untuk bisa menggunakan dengan baik, namun juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Bapak Paus Fransiskus ini sampai mengeluarkan 2 dokumen terkait dengan lingkungan hidup, ya. Laudato Si dan juga Laudate Deum, ya. Jadi ketika Bapak Paus Fransiskus ini memandang seruannya yang pertama belum terlalu menggerakkan, ya, maka kemudian Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan lagi seruan apostolisnya untuk memperhatikan bumi, rumah kita bersama. Maka semoga ini juga bisa menjadi refleksi ketika pemerintah ya menawarkan pengelolaan ya tambang kepada sejumlah ormas, maka semoga tetap memperhatikan ya apa yang menjadi seruan Pak Paus Fransiskus terkait bumi rumah kita bersama. Semoga kita bisa mengelolanya dengan bijak. Kita juga harus menjaga kelestarian, karena kalau kita tidak mengelola dengan baik, ya, bumi yang kita tinggali ini juga bisa mengancam kehidupan kita sendiri, ya, ketika kita Mhm. melakukan eksploitasi tambang, ya, dan juga hutan atau apapun terkait dengan lingkungan hidup. Ketika kita tidak memperhatikan keseimbangannya dan juga kelestariannya, maka hal itu juga justru bisa mengancam kehidupan kita. Ketika kita memandang bahwa kekayaan alam ini dipergunakan semaksimal mungkin ya untuk kesejahteraan masyarakat, namun lupa pengelolaannya dengan baik, maka ketika kita sejahtera, namun ketika hal itu justru menyebabkan lingkungan yang rusak, ya maka kita tidak bisa menikmati kesejahteraan itu. Karena kita Hmm, bersama ini terancam. Ya, maka kiranya ini baik. juga relevan ya seruan Pak Paus Fransiskus untuk negara kita. Iya, tadi disampaikan oleh Romo ya ada 2 tantangan sebetulnya yang dihadapi. Pertama itu untuk bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama yang memang sudah dipegang nilai-nilainya oleh masyarakat Indonesia, tapi keberlangsungannya tentu diharapkan bisa semakin kuat. Dan yang kedua adalah persoalan lingkungan ya. Ini salah satu yang termuat dalam Laudato Si atau ensiklik seruan dari Paus Fransiskus bagi umat Katolik sedunia. Tadi soal lingkungan ya sudah banyak dijelaskan juga eh, oleh Romo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.